Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sahra Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'da. Hadirin yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Hamzah Al-Kafi kembali hadir menemani Anda dalam program yang insyaallah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni di program Hasanah Islam Metro TV spesial Ramadan. Kali ini spesial kita dari Masjid Al-Ikhlas yang ada di Pantai Indah Kapuk. Kali ini untuk sama-sama belajar dari guru kita yang sudah hadir di sini, yaitu beliau sudah hadir di sini. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazilan bihudurikum. Prof, kali ini kami semua di sini, jamaah yang hadir dan juga pemirsa Metro TV, penasaran sejauh mana sebenarnya keistimewaan bulan suci Ramadan ini yang konon menjadi momen di mana jarak antara hamba dan sang penciptanya, sang Khalik Allah Subhanahu wa taala ini menjadi begitu dekat. Setiap untayan kata kita begitu berharga, apalagi doa-doa yang kita panjatkan. Tafadhol, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, terutama ibu-ibu dan bapak sekalian di Masjid Al-Ikhlas ini, pada bulan suci Ramadan ini semoga ibu bapak mendapatkan pahala yang semaksimalnya, sebanyak-banyaknya, ya kan. Hari ini kita akan membahas tentang doa. Kalau kita bicara tentang doa, harapan kita apa? Mau pengabulan doa atau mau perbuatan berdoanya itu sendiri? Ya, ada orang berdoa, penekanannya bukan untuk dikabulkan doanya, tetapi dia menikmati doa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu induknya, intinya ibadah. Ya Allah, aku berdoa bukan karena aku minta dikabulkan doanya. Aku berdoa karena Engkau memerintahkan kami untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya kami akan kabulkan doanya. Jadi ada 2 poin di situ. Ud'uni, berdoalah. Astajib lakum, niscaya kami akan kabulkan. Ibu-ibu kira-kira mana yang paling ibu pilih? Berdoa atau lebih penting lagi pengabulan doanya? Pengabulan doa. Ya, manusiawi, Bu. Mana yang ibu pilih? Berdoa enggak usah dikabulkan? Atau berdoa yang paling penting pengabulannya? Mana yang dipilih? Pengabulannya kan. Untuk apa berdoa kalau enggak dikabulkan? Ya. Tapi kalau orang sufi, Ibu, dia tidak mengedepankan, dia tidak mengutamakan pengabulannya. Yang paling penting itu adalah berdoanya. Karena kalau kita berdoa itu berarti kita melakukan puncak ibadah. Puncaknya ibadah itu adalah doa. Kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu induknya, jantungnya, pusatnya ibadah itu. Nah, karena kalau kita berdoa naik ke atas, berjumpa dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita pengabulannya ditekankan, yang dari langit itu turun ke bawah. Kalau berdoa, yang di bawah naik ke atas. Kalau pengabulannya, yang di atas turun ke bawah. Ya. Mana yang ibu pilih? Dirinya ibu naik ke atas, berjumpa dengan Tuhan. Etalase yang dipamerkan di langit ini jauh lebih indah. Jangan kabulkan doaku ya Allah. Aku mau yang ini. Ya. Jadi jangan cemberut kalau doanya tidak dikabulkan. Jangan-jangan pengabulan doa itu justru penolakan ibu naik ke atas. Ya. Atau jangan-jangan pengabulan doa ibu justru ibu enggak boleh naik ke atas. Mana yang ibu pilih? Ibunya naik ke atas atau yang ibu minta itu turun ke bawah?
Ambil nih, jangan naik ke langit. Masa siang malam minta jodoh-jodoh terus. Nah begitu dikasih jodoh, mabuk dia dibawa lupa naik ke atas. Tapi kalau kita tekankan doanya, ya Allah nomor 1, aku bersyukur karena aku bisa berdoa. Nomor 2 kalau engkau berikan, alhamdulillah juga. Tetapi poin yang paling pertama adalah, aku ingin mendekatkan diriku denganmu melalui doa ini. Kalau engkau mengabulkan doa, saya mohon supaya berkah. Jangan sampai doa kita itu terlalu banyak didikte oleh hawa nafsu. Doa yang didikte oleh hawa nafsu lalu dikabulkan, apalagi sedang memaksa Tuhan, ambil nih. Tuhan itu maha pintar, maha agung. Jadi memang ma'rifatul doa ini, pemahaman kita terhadap doa itu penting. Ya. Pengabulan doa itu jangan langsung bersyukur, jangan sampai itu adalah Tuhan akan berjarak dengan kita. Berikanlah aku jabatan, ya, berikan jabatan. Begitu dikasih jabatan, berjauhan dengan Tuhan. Tadinya puasa Senin Kamis, ini nggak bisa lagi karena banyak keluar kota di perintah atasan. Tajian sholat duha, habis itu ngaji. Di sini nggak bisa karena harus subuh-subuh berangkat, hilang waktu sholat duhanya. Tadinya sholat tahajud, nggak pernah absen. Ini nggak pernah lagi, kenapa? Pulangnya tengah malam. Uangnya banyak, popularitasnya tinggi, tetapi berjarak dengan Tuhan. Ya, mana yang lebih baik? Itu kan doanya dikabulkan, tapi faktanya semenjak dikabulkan doanya, dianya berjarak dengan Tuhan. Tanda-tanda rezeki yang tidak berkah ialah kalau rezeki itu kita peroleh berjarak kita dengan Tuhan, itu tidak berkah. Tanda-tanda rezeki yang berkah ialah kita semakin dekat dengan Tuhan. Dapat jodoh, wah, semenjak dia kawin tidak pernah lagi berdoa. Aku sudah dapat kok, ngapain berdoa lagi? Apalagi yang mau diminta? Nah, sholatnya pun juga kadang-kadang bolong-bolong. Itu pertanda rezeki yang Allah berikan kita itu enggak berkah. Tapi kalau pemberian itu malah menambah kita dekat dengan Tuhan, ya, itu insya Allah itu berkah. Itu kuncinya. Hati-hati dalam berdoa. Kalau diterima doanya lancar-lancar, jangan bangga. Oh, berarti aku anak manisnya Tuhan ini. Aku paling dicintai Tuhan. Belum tentu. Ya. Boleh jadi yang tidak pernah dikabulkan doanya itu justru lebih dicintai Tuhan. Karena Tuhan lebih mencintainya. Aku tidak ingin menurunkan rezeki kepadamu. Tapi aku merindukan engkau yang aku akan naikkan ke atas. Mana yang ibu pilih? Rezeki turun ke bawah atau ibu dalam genggaman Tuhan? Maunya dua-duanya sih ya. Enggak apa-apa, dua-duanya juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini ma'rifah doa ini. Jangan salah paham kalau Tuhan itu tidak mengabulkan doanya walaupun berulang-ulang kita minta. Ya. Itu pasti bukan itu yang terbaik. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia supaya enggak usah lagi transit di neraka. Jadi kalau ibu bapak banyak melakukan dosa, tetapi rezekinya lancar dan tidak pernah dijewer oleh Allah, hati-hati. Itu bukan cinta Tuhan, itu apa itu? Istidraj. Apa yang dimaksud istidraj? Menakutkan tuh. Istidraj itu ialah melakukan 3 hal bersamaan. Lancar menerima rezeki karunia dari Allah. Yang kedua, lancar juga melakukan dosa maksiat. Dan yang ketiga, enggak pernah dijewer oleh Allah. Itu istidraj. Itu nanti akan diseret dalam keadaan yang sangat mengerikan di akhir hayatnya. Mau enggak kayak gitu? Nauzubillah min dzalik.
hindari istidraj. Jadi kalau kita ditimpa musibah, biasanya Ibu ya, kalau kita kena musibah itu pada saat kita habis melakukan pelanggaran. Contohnya, kita terima amplop yang tidak halal. Mobil kita ditabrak orang dari belakang. Ongkosnya 3 kali lipat lebih mahal daripada amplop yang kita peroleh. Itu kita dijewer. Supaya kita jangan menjadi orang istidraj. Jadi hati-hati. Kalau kita ditimpa musibah atau cobaan apapun, atau cobaan suami, anak dan seterusnya, jangan menjerit. Siapa tahu itu pencuci dosa masa lampau, membersihkan kita supaya nanti nggak usah transit di neraka 1 tahun. 1 harinya neraka itu sama dengan 1000 tahunnya dunia kan. Jadi apapun yang datang dari Allah, syukuri. Termasuk nikmat juga syukuri, musibah pun juga disyukuri. Itulah yang disebut dengan syakur. Syukur mensyukuri nikmat Allah, syakur mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Nah, jadi saya mohon betul doa itu Ibu, jangan memandang enteng karena doa itu adalah cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjutkan. Baik, sekian jazilan Prof. Mengingatnya bahwa doa tidak hanya sekadar meminta, namun ini juga sebagai inti dari ibadah untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Didukung oleh Informasi, download Metro TV Extend sekarang.